Salam satu nyali, Wani. wani. Jumpa lagi di konten Bukan Orang Dalam ya. Kita akan membahas preview Mas Bim pekan ke-9 di BRI Liga 1 antara tim kebanggaan kita Persebaya Surabaya akan bertemu dengan PSM Makassar di Gelora Bung Tomo besok ya, tepatnya Rabu tanggal 23 Oktober pukul Malam. 7 malam. Ini yang laga yang mungkin bagi kita ya harus dimenangkan Mas Bim ya, karena memang Wajib main. kemarin kita kalah atas Persib Bandung di pekan ke-8. 8. Ada komentar sebelum kita beranjak ke previewnya untuk laga PSM. Laga sebelumnya menghadapi Persib Bandung seperti apa komentar? Terlepas dari hasilnya yang memang kalah. Iya. Tapi penampilan Persebaya kemarin itu memang paling buruk di antara 7 pekan sebelumnya. Ya, setuju sih. Setuju. Banyak faktor mungkin ya, kayak saya nyoroti ya mungkin pengamatan penonton awam ya yang nggak punya lisensi. Rashid terlalu capek, Malik juga terlalu capek. Mungkin perjalanan jauh yang hanya mungkin punya waktu 24 jam lebih sedikit lah untuk recovery dengan tensi permainan yang ya lumayan tinggi lah. Liga 1 maksud saya. Artinya ya penampilan paling buruk Persebaya selama Liga 1 ini kemarin, terlepas hasil itu kalah ya, tapi memang kemarin kayak kano gairah loh. Setuju. Itu pun sebenarnya teman-teman di kolom komentar IG juga sama sih, menyampaikan hal yang sama. Bahkan ketika half time pun terlihat bahwa kok loyo, permainan kok seperti ini. Terlepas bahwa kalau kita bermain pragmatis ya, itu pun pragmatisnya nggak seperti ini ya. Dilihat memang semua bisa menilai ya. Artinya memang tadi mungkin soal faktor kecapean. Dan saya rasa memang kita harus mengakui tim lawan juga yang cukup tangguh ya, Persib Bandung ya. Seperti yang Muncer sendiri bilang kan, Persib tim tertangguh di Liga 1 terbukti juga ya. Di samping memang juara bertahan dan memang persiapan dan lain-lain, kualitas pemain juga bagus. Tapi ada nilai positifnya kemarin kembalinya Catur. Artinya walaupun belum ke penampilan terbaiknya, tapi paling enggak ada opsi tambahan di lini belakang untuk Paul Munster. Oke Mas Im, kita langsung beranjak ke laga menghadapi PSM yang barusan kita datang ke preskon ya, kedua tim PSM dan juga Persibaya Surabaya. Pertama PSM menarik ini. Kita respect dengan Fares ya, membuka preskon dengan mengapresiasi tim medis Persibaya. Pertama kali yang dibicarakan bukan besok laganya apa, padahal pertanyaan dari media official tadi bagaimana pendapat bagaimana apa yang dipikirkan oleh pelatih terkait laga dengan besok. Tavares langsung bilang memberikan apresiasi terhadap tim medis Persibaya khususnya waktu laga lawan Persib Bandung. Dia bilang kalau nggak salah terjemahin, sepak bola itu passion. Tidak hanya permainan di lapangan, tapi ada sisi lain yang ya kehidupan, dia bilang seperti itu sih tadi. Yang menarik yang mungkin nggak semua pelatih bisa terpikir untuk menyampaikan hal tersebut Mas, karena pertanyaan tadi terkait laga besok antara Persibaya sama PSM. Apalagi kita tahu rivalitas kita dengan PSM salah satu klasik. Iya, laga klasik juga ya. Untuk PSM sendiri juga tetap memberi pujian terhadap Persibaya Surabaya Mas ya. Terlepas memang ngomong Tavares memuji bahwa meski musim ini Persibaya menjadi salah satu kandidat tim juara dengan masuknya pemain seperti nama Flavio, Rashid, Rivera, kemudian lokal ada nama Malik Rizaldi ya. Dan memang terlihat bahwa analisa Tavares tim yang memang serius adalah Persibaya karena tidak melepas nama-nama penting. Itu yang mendapat pujian dari Tavares. Tapi kalau untuk dari segi game pada besok, Tavares cukup santai Mas Bia. Artinya menang kalah kita lihat nanti saja gitu. Kalau nggak salah dia bilang gini tadi, kita akan berusaha semaksimal mungkin menampilkan permainan terbaik. Jangan lupa Tavares juga memuji atmosfer di GBT. Pemain akan merasakan, ya inilah sepak bola. Tavares sampai bilang, sepak bola tanpa penonton, nothing. Dia bilang gitu kan tadi kan. Artinya besok, tapi diakhiri lucu. Besok mau menang, ya oke. Nggak menang, yang penting kita sudah menampilkan yang terbaik. Ini respect saya sih dengan Tavares ya. Dan memang mungkin karena
PSM mempunyai modal ya, artinya setelah mengalahkan Madura di kandang di Balikpapan ya, kemudian away menghadapi Persiba dengan modal penting 3 poin itu, akhirnya memang suasana tim lebih kondusif, lebih bagus lah dibanding Persiba yang membawa ya walaupun secara posisi kita masih di atasnya betul, PSM. betul. Tapi aura positifnya Yuran tadi juga bilang gitu. Dia bilang kita akan mencoba mencuri 3 poin ya. Iya. Tapi hasilnya lihat besok. Kemudian untuk update pemain dari PSM Makassar, beberapa pemain absen ya, termasuk nama Nermin ya, Nermin Zeta ya. Arfan, Reza, sama ada pemain yang nggak disebutin namanya tapi lagi demam. Oke. Masuk angin berarti. Iya. Ini menjadi keuntungan saya rasa, apalagi nama Nermin Yeta ini Mas. Iya, Yeta itu keren. Kita kemudian setelah PSM melakukan preskon, Persiba Surabaya, Paul Muster dan juga Bruno Morella yang hadir di preskon untuk ya kita tahu kalau kayak saya pribadi berpendapat ketika Persibaya seri atau kalah pasti suasananya berbeda Mas di preskon maupun juga wawancara ketika ya raut PM terlihat sekali perbedaannya. Ya itu sudah bawaan bayi lah ya, memang seperti itu. Raut. Bukan begitu coach. Jadi untuk Paul Muster ya jelang laga PSM slotnya full tim ya. Full tim. Dia, ada sisi positif yang saya baca ya dari pernyataan Paul Munster sama si Bruno bahwa latihan, dia ngomong latihan kemarin ya. Latihan kemarin itu benar-benar full tim, terus ada satu keinginan kuat untuk besok harus menang. Iya. Sepertinya mereka tersentak dengan kekalahan perdana kemarin di Jal Karupat ya. Betul. Kemudian Bruno aku lali. Bruno ngomong apa ya? Secara mental oke ya, nggak ada. Di pertanyaan terakhir itu secara mental nggak masalah. Artinya kita akan fokus ke permainan Persibaya sendiri, dia bilang gitu. Dan berjuang secara tim itu yang saya tangkap sih pada preskon tadi siang ya. Untuk head to head sendiri Mas Bim, kita menghadapi PSM di 5 laga terakhir, 1 imbang, saling mengalahkan ya, 2 kali menang, 2 kali kalah menghadapi PSM Makassar ya. Saya rasa memang ini juga menjadi game kita lihat bagaimana nanti mentalitas pemain setelah kalah menghadapi Persib Bandung Mas Bim. Kalau Mas Bim melihat nanti seperti apa sih jalannya pertandingan? Sebelum ke jalannya pertandingan, saya rasa besok akan ada rotasi ya. Siapa yang dirotasi? Hernando akan main. Oke. Tapi kan Hernando kan memang kiper utama. Ya, enggak, kemarin kan di Bandung nggak main. Mungkin kan akan dalam artian kemarin tadi kan Paul Munster bilang full tim, artinya full tim kan tim utamanya, artinya udah kembali fit semua. Malik mungkin tetap akan dipasang ya, karena bagaimanapun sosok Malik ini nama yang 2 atau 3 kali namanya disebut oleh Tavares. Betul. Tadi ya. Bahkan Tavares ingat ya ketika Persibaya mengalahkan Solo, gol dari Malik Rizaldi, 2 gol itu yang dilontarkan juga oleh coach Tavares. Dan Tavares juga sudah melihat full permainan dengan Persib Bandung kemarin. Iya. Beberapa laga pasti dicermati oleh Tavares karena memang beliaunya ini kan backgroundnya kan analis sebelumnya sebelum sebagai head coach ya. Berarti kalau Mas Bimo bilang nantinya akan full tim, ini di lini belakang selain nama Selaku dan Kadek, siapa yang akan mengisi fullback Mas Bimo? Karena menghadapi ini pengalaman, saya rasa tetap formasinya tetap kayak kemarin, karena ini prediksi saya untuk yang slot usia muda akan tetap diisi Tata. Berarti Catur akan menggeser Ardi Idrus? Belum tentu. Lihat kondisi terakhir, karena bagaimanapun Ardi Idrus pun menjadi pemain yang tadi disebut sebagai pemain dari ex Bali United, walaupun masih pinjaman, bisa jadi karena faktor pengalaman ya. Ini yang nyebut Tavares ya, memuji Ardi Idrus. Lini tengah tetap sama, Gilson, Rashid dan juga Rivera? Sama. Dalam keadaan mereka semuanya fit, saya pikir sama. Karena kemarin sebenarnya kalau Rashid fit pun sebenarnya akan berbeda Persibaya, karena kemarin benar-benar loyo. Kurang rempah ini. Mengancai sih. Untuk 3 lini serang Mas Bim tetap sama juga ya? Karena Bruno tadi ikut preskon dan dia kapten tim, pasti main. Malik karena kemarin laga lawan Bandung juga belum menampilkan performanya terbaik karena
kemarin tadi bilang Paul Munster full tim, Malik masih main, Dan Flavio pasti main. Mas Bim, ini yang kita sayangkan, maksudnya ya sayangkan juga, dan mungkin kita harapkan soal ini serang Mas Bim. Kita di 2 laga sebelumnya kita belum mencetak gol, artinya memang harus ada evaluasi yang benar-benar strength dari manajemen untuk lini serang maupun juga dari Paul Munster sendiri, Mas Bim. Kalau saya melihatnya bukan dari lini serang ya, artinya kalau Paul Munster kan awal-awal juga bilang kalau yang urusan mencetak gol nggak hanya faktor lini belakang, artinya lini serang. Bukan lini serangnya mestinya. Pola penyerangan kita yang diakhiri dengan finishing, siapapun yang akan finishing tadi itu yang sebenarnya artinya perbaikan di finishing, entah itu finishingnya yang jadi finishernya pemain depan, pemain tengah ataupun pemain belakang dengan skema set piece misalnya. Itu yang menurut saya lebih banyak dipush lagi untuk finishing. Karena beberapa kali ini analisa saya, tendangan jarak jauhnya juga kurang untuk nyoba sesuatu yang baru gitu. Iya. Nampaknya nggak ada perbedaan antara Persebaya di musim lalu dan di musim ini untuk soal mungkin memanfaatkan bola-bola mati, set piece ini yang berbeda dengan seperti Persib Bandung. Saya rasa ada beberapa kali variasi. Mungkin Jakarta juga saya beberapa kali lihat itu ada variasi. Ini yang sampai sekarang kita harusnya juga ada sih hal-hal seperti ini. Apalagi eksekutor kita juga cukup banyak, Mas. Bruno pun juga bisa siap mengambil eksekutor toh. Rivera, Rashid itu nama-nama yang sebenarnya punya potensi untuk itu. Ya semoga besok pakai baju hijau lah, nggak baju merah. Oke, itu sedikit analisa dari kita ya untuk Bukan Orang Dalam di episode menghadapi PSM Makassar. Ada tambahan lagi, Mas? Semoga besok penontonnya rame ya. Artinya bukan apa-apa. Semangatnya pemain akan aura sepak bolanya itu lebih menarik gitu. Kalau ada supporter terus penonton pemain juga lebih enjoy, nggak tahu enjoy bagaimanapun kalau ada supporternya lain gitu. Oke, dan jangan lupa untuk membawa jas hujan ya atau payung. Jas hujan, payung atau plastik kecil-kecil lah buat dompet, handphone dan lain-lain. Karena Surabaya sudah musim hujan ini. Oke, itu dari saya Oscar dan juga partner saya Mas Bimo untuk memberikan ulasan di Bukan Orang Dalam. Tetap jaga kesehatan, sportivitas, salam satu nyali. Wani.